warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Bapak Muhammad Ridwan, Ketua IKH, Ketua Majelis Tabligh, Ketua LPHU, dan Lazismu yang saya hormati, tentu saja dengan seluruh unsur dan jajarannya, pimpinan Aisyah yang saya hormati, serta Bapak Ibu semuanya, para jamaah pengajian Ahad pagi yang sebenarnya tidak terjadwal resmi karena harus minggu kelima. Pertama, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu di majelis ini untuk belajar bersama tentang perjalanan spiritual penuh makna Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kayaknya udah zamannya kalau pengajian itu ono door prize juga. Dulu mantenan itu belum ada door prize-nya, sekarang juga mantenan ada door prize-nya. Pengajian ada door prize-nya. Sampai kursi ini guling kabeh. Nah, ini berarti pengajiannya nggak usah lama-lama, biar nanti door prize-nya segera dibagi lagi. Jadi meskipun pengajian dapat door prize, niatnya tetap dole ilmu, lah. Ampun keliru niate, yang pokok niku niate nih. Nanti kalau keliru niatnya, yang dapat door prize-nya bisa jadi juga nggak dapat. Lah pengajiannya kultum saja biar cepat dibagi door prize-nya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada mudah-mudahan betul hadis Nabi ya, al ilmu yu'ta, innal ilma yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu, ilmu agama itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu agama itu dikunjungi, bukan mengunjungi. Dijelaskan oleh sebagian ulama, untuk keberkahan orang belajar agama, maka orang harus mendatangi guru agama.
bukan mendatangkan guru agama. Lah Kiai Dahlan niku mengambil jalan tengah. Nah, jalan tengah. Di rumah-rumah untuk mengajarkan ilmu agama, tetapi mengumpulkan masyarakat di satu tempat, kemudian diberikan pencerahan keagamaan. Kalau dulu zamannya Kiai Dahlan itu kan kalau mau belajar agama harus ke kiai di pondok pesantren. Kemudian oleh Kiai Dahlan dipotong ya, dilakukan perubahan, tidak apa-apa ya. Sekarang bukan timba yang mengambil air di sumur, tapi sumurnya yang dibagi di mana-mana, datang di mana-mana, agar orang belajar ilmu agama itu lebih dekat, tidak harus mondok pada kiai di pesantren. Tentu saat itu perubahan ini luar biasa, gitu ya. Karena zaman itu yang namanya belajar agama harus ke kiai mondok. Tapi Kiai Dahlan datang kemana-mana kan, jejaknya itu ada, bisa ditelusuri. Di Malang itu ada ya, di Sumber Pucung ya, di mana Kepanjen juga ada jejaknya, di Banyuwangi juga ada jejak beliau. Bahkan semasa beliau sakit oleh dokter itu diistirahatkan, ditretes, nong tretes dong pengajian. Jadi ya repot gitu ya. Jadi ternyata kalau pejuang itu ya suruh istirahat itu nggak bisa, malah sakit gitu ya. Jadi tetap berjuang. Kayak bapak ibu ini minggu-minggu kan mestinya di rumah bersih-bersih apa gitu ya. Nih nggak tidur itu ya. Ini masih mau menghadiri pengajian. Lah salah satu hasil penelitian itu menyebutkan kalau orang itu masih mau menghadiri kegiatan keagamaan seminggu sekali saja, itu insya Allah umurnya panjang. Okay? Allahumma amin. Jadi meskipun hanya mingguan, apalagi kalau setiap subuh datang ke masjid ikut sholat berjamaah, insya Allah sehat, okay? Bahagia, okay? Umurnya panjang. Allahumma amin. Ada ide juga Kiai Dahlan itu, ini podium. Bapak Ibu mungkin tidak bayangkan juga bahwa podium ini adalah gagasan Kiai Dahlan. Dulu kalau orang ceramah, nah itu ya khutbah, itu kan di mimbar, ya. Mimbar naik tangga mimbar, kayak mimbar Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Raudhah di Madinah. Mimbar di Masjidil Haram juga begitu, naik tangga ya. Dan itu sekujur tubuhnya itu kelihatan kalau ceramah itu. Kemudian di Jogja itu Kiai Dahlan itu kan keliling bikin kelompok-kelompok pengajian. Nah di kelompok-kelompok pengajian itu ada yang lesehan, ada yang sifatnya ceramah umum juga. Maka dibuatlah mimbar yang simple, podium kayak begini ini. Digotong nang dindi yo ringan gitu ya. Nah, ini podium mimbarnya Masjid Al Akbar itu digotongan repot. Masjid kalau yang kayak gini kan dipindah kemana-mana.
Nanti pengajian ranting dibawa dipinjem juga bisa ini. Pokok dibalik no berarti. Kan di Muhammadiyah itu karena anggap wis kaya lek dhewe barang itu. Nek wis nggawa ora dibalik no. Ada kepala sekolah itu juga begitu, udah mantan kepala sekolah 2 periode kan sudah selesai. Diberikan inventaris mobil kijang. Mobilnya utangan pisan niku. Lho kok leren dadi kepala iku mobil digawa ora dibalekno. Nggak repot itu. Sekolah kita itu di Jawa Timur Bapak Ibu ada 1035 sekolah. Satuan pendidikan ya. SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MI 1035 dengan gurunya kira-kira 15 ribuan, muridnya itu 172.200 siswa. Nah, jenengan nih ngerti keuangan nggih, dihitung nggih. Nek dana bosnya itu rata-rata 1 juta saja. Karena yang SMK SMA itu dana bosnya itu 1.600.000 tiap tahun. SMP-nya 1.200.000, SD-nya mungkin 800. Ini enten kepala sekolah, Bapak Ibu guru nggih, yang hadir di majelis ini yang belum haji tak doakan cepat haji. Yang belum umroh mudah-mudahan juga cepat umroh. Nek wis haji ojo balik maneh. Seakan sing antri nggih. Nek wis umroh ojo bolak-balik umroh nggih. Ngapunten Pak Ketua. Dana umrohnya diberikan ke sekolah untuk bangun toilet, nggih. Ben toiletnya apik sekolah niku. Niku nek di rata-rata 1.000, 1 juta kali 172.200 sesuk. Wah, kayak duit nggih. Miliaran nih. Tapi karena bececer nggih di mana-mana akhirnya ya tidak bisa fokus juga. Ada yang sekolah muridnya 2.000 lebih, yaitu dapatnya banyak. Ada yang sekolah muridnya hanya 60, ya dapatnya segitu 60. Kan di kampung-kampung itu sekolah Muhammadiyah, madrasah Muhammadiyah itu namanya sekolah madrasah ideologis. Didirikan itu dengan niat ikhlas untuk menyiapkan kader. Jadi ini ono sekolah muridé sak sekolahan kelas 1 sampai kelas 6 MI di Lamongan nih. Itu hanya 60 muridnya. Nah, kita pikiran ekonomi kan bubarkan saja kan begitu. Daripada merugi gitu. Oh enggak bisa. Dari Muhammadiyah itu Bapak, ini sekolah perjuangan. Nah gitu. Merintisnya susah. Dan di sekolah itu, di kampung itu ya adanya yaitu SD atau MI itu mesti gandengan nih. MIM Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, sebelahnya MIMA Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif gitu. Muridnya podo titike gitu. Dulu zaman SD Impres itu wis murid padha titike ketekan SD Impres proyek nggih. Tambah dibagi telu sak kampung itu. Nah tambah suwe niku lho, tiyang niku mboten purun anake akeh. Nek biyen kan anake 12 ngoten nggih. Sakniki napa purun ibu-ibu ndek anak 12? Lho, lha wis protes. Mboten purun. Dulu itu Masya Allah nggih. 11, 12, kayak 11-an gitu. Sekarang
dua anak cukup, mari dua anak cukup, satu anak cukup. Sekarang malah ada kampanye free child ke anak-anak rapopo. Sementing roba rabi wae ya, piye karepe. Oke. Oke Bapak Ibu, saya akan mulai kultumnya ini nggih. Oke. Oke, next Mas, yang diagram ya. Ya. Sebelum diagram Mas itu ada judul ya, nggih. Sebelum diagram itulah ini ya. Itu apa? Pesan mistis panggilan ibadah haji. Mistis itu rahasia. Agama itu mistik. Cuma Islam itu agamanya itu kitab sucinya paling otentik, paling ori. Ya. Tapi tetap saja agama itu mistik. Nah, panggilan haji, panggilan umroh itu misterius. Okay. Coba kalau sudah dapat uang diniatkan untuk haji, kok dibelikan mobil, ya. Mobilnya rusak, rusak, wis ora sido haji, mobilnya hilang bisa. Ada tetangga di kampung itu dapat pensiunan, rencananya untuk umroh berdua suami istri. Umroh dibelikan mobil dulu. Padahal anaknya wis di mobil, bapaknya lho pengen di mobil dewi. Setelah itu karena mobil tua bolak-balik rusak wae. Akhirnya dijual, uangnya korat-karat gak sido umroh. Makanya kalau udah niat umroh ada uang, udah bayarkan. Atau kalau belum cukup ditabung dulu ini uang untuk umroh. Nanti ikut, nah itu LPHO itu, nggak usah dikemana-manakan uang. Sebab kalau dibelanjakan yang lain habis itu. Ini loh, ini panggilan mistis ini. Sama juga haji itu begitu. Ada teman uangnya sudah ngumpul, nah itu di sekolah itu guru. Mestinya yang dibayarkan yang berangkat haji, gitu loh. Tapi ternyata ditunda-tunda. Sik lah, sik. Nah, setelah sik duitnya ono, mestinya kalau segera dibayarkan segera berangkat. Begitu rentek niat, naudzubillah ya, bojone mati dhisik. Jadi nggak jadi berangkat dengan suaminya. Akhirnya udah dibayarkan tadi nggak jadi berangkat karena ditunda-tunda, berangkat sama anaknya. Itulah rahasia panggilan haji ini. Ya. Rahasia panggilan umroh itu begitu. Jadi Bapak Ibu kalau memang udah punya niat berentek, nah itu dia. Ini saya jelaskan ya, rahasianya ini. Ya. Next Mas. Ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, di paling bawah, ya, nah itu lingkaran yang paling bawah itu pertama Nabi Adam alaihissalam itu terusir dari surga bersama istrinya Hawa. Ojo ditambahi Siti loh nggih. Siti Hawa. Ku lah wong Jawa Timur tambah Siti Hawa. Kebiasaan Nabi Adam alaihissalam itu semasa di surga itu
tawaf mengelilingi ars singgasana bersama malaikat. Tapi karena makan buah terlarang, maka beliau Adam dan istrinya itu kemudian harus dikeluarkan dari surga. Nah, yang paling gitu ya disesali oleh Adam alaihissalam itu adalah beliau tidak bisa ikut mengelilingi singgasana ars Tuhan itu bersama para malaikat. Karena sudah di dunia, bayangkan itu pertemuan Adam sama Hawa di Jabal Rahmah itu kan butuh waktu berapa? 400 tahun. Karena itu untuk menghibur, gitu ya, duka galau Nabi Adam itu, Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam untuk membangun tiruan singgasana Allah itu yang namanya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu bukan dibangun Nabi Ibrahim, tapi dibangun pada masa Nabi Adam alaihissalam. Ini ngajine sing ringan-ringan mawon nggih. Ono kampus ngomong paradigma, ngomong epistemologi. Nggih. Tuh, ya. Karena itu kan ayatnya inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim faman dakhalahu kana aminah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji itu kewajiban umat Islam atas panggilan atau seruan Allah Subhanahu wa taala. Rumah ibadah inna awwala baiti wudi'a linnas, jadi rumah ibadah yang pertama-tama dibangun itu adalah Baitullah yang ada di Bakkah, yang ada di Mekah itu. Karena Mekah niku Masjidil Haram itu kan lembah ya. Lembah, dan kemudian kalau ada banjir itu bisa jadi bangunan itu akan tergerus oleh air. Maka kemudian pada masa Nabi Ibrahim, bangunan Ka'bah yang runtuh itu oleh Allah diperintahkan kembali oleh Allah agar Ibrahim itu membangun kembali Baitullah yang runtuh, hancur karena banjir itu. Tapi bekas gundukannya itu masih ada. Nah, itu. Jadi gundukannya masih ada, kembali oleh Nabi Ibrahim. Dan tadi Adam itu seneng gitu loh, terhibur karena muter-muter di situ. Nggih, tawaf. Tawaf niku lak ngeten nggih. Lah, boten ngeten lho nggih. Nggih. Nek sik ngudeg jamu kaya tawaf. Ben jamune mujarab. Ojo ngene nek ngudeg jamu, itu kebalikan dari tawaf, tapi gini lho, wah gitu gini. Itu iso cospleng ya. Jamu air mancur gitu. Setelah bangunan Ka'bah selesai, nggih. Tadi dalam surat Al-Baqarah, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim selesai meninggikan bangunan Ka'bah itu bersama
putranya Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalku, hasil kerjaku ini. Engkau adalah Maha mengetahui. Jadi setelah mengerjakan pekerjaan bangun itu, maka selesai, dan kemudian Ibrahim itu setelah itu diperintahkan untuk menyeru kepada umat manusia agar menunaikan ibadah haji. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Ibrahim diperintah untuk kata sebagian tafsir, Ibrahim memanjat ke hijir Ismail. Hijir Ismail itu kan bangunannya yang semula itu adalah rumahnya Hajar sama putranya Ismail. Dan sebagian menafsirkan setelah meninggal Hajar, istri Nabi Ibrahim, itu dikuburkan di hijir Ismail. Dan kemudian kalau kita tawaf itu harus muteri rumahnya Hajar, itu tidak boleh nerobos di gangnya itu, ben cepet nerobos, wah itu tidak boleh. Cari jalan pintas lewat gangnya itu nggak boleh, harus muter. Ada riwayat lain menyebutkan dalam tafsir Al-Kasaf itu, Ibrahim naik ke makom Ibrahim, batu yang ada bekas kaki Ibrahim. Kalau kita ngintip, kalau lagi menunaikan umrah atau haji itu kan batu yang di kurungan itu kan kelihatan ya, bekas kaki Nabi Ibrahim. Ada yang meriwayatkan Nabi manjat ke makom Ibrahim itu dan kemudian menyeru kepada umat manusia untuk menunaikan ibadah haji itu. Tapi Ibrahim keberatan sebenarnya. Ya Allah, gimana, siapa yang mendengarkan? Nah gitu loh. Sementara kami ini berada di padang Sahara, kan belum ada orang. Kok saya disuruh menyeru agar umat manusia menunaikan ibadah haji? Allah kemudian menjawab, nanti saya, yang menyebarkan, yang memberitahukan kepada seluruh umat manusia itu untuk menunaikan ibadah haji itu. Nah, itu dalam ayat Al-Quran itu, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin min kulli fajjin amik. Serulah, panggillah masuklah ke pelosok-pelosok begitu kepada umat manusia itu untuk menunaikan ibadah haji. Mereka akan datang dengan jalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan juga mengendarai unta yang kurus, ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka akan datang dari penjuru dunia. Nah, seruan Nabi Ibrahim alaihissalam ini kemudian memang dipenuhi. Ya, melihat antrian yang panjang ini kan, naik ngayu beda ontel ke Mekah, kan ada orang Jawa Barat itu. Ya. Dia bawa sepeda motor, ya, melakukan perjalanan haji. Sing muda-muda itu backpackeran, ya, umroh gak mulai. Kata Kemenak itu,
Pokoknya yang umroh tidak pulang itu jumlahnya ada 100.000 orang dan nanti akan gabung di haji itu hajinya tidak sah. Nah itu katanya begitu. Wis teko kono kok gak sah gimana? Itu gitu ya. Itu. Ya. Termasuk haji yang naik motor itu karena tanpa visa haji itu juga fatwanya itu tidak sah. Fatwa itu nggak harus dimeloi. Suka-suka kalau fatwa itu, nggih. Ya tergantung niatnya saja kan, niatnya haji. Ternyata jalannya itu manis tatoannya itu lewat cara begitu ya sudah gitu loh. Gitu. Sepanjang Arafah masih menampung ya sudah. Ini antrian, nggih. Antrian kan panjang itu. Saya baca itu 11 sampai 46 tahun. Kalau 2024 ini bayar, nggih, kira-kira nanti baru bisa berangkat itu saat tahun 2070. Loh tapi jenengan kedah percaya loh, mistis tadi loh ya, panggilan rahasia itu. Nah, harus yakin bahwa kalau Allah itu berkehendak ada jalan. Tiba-tiba ada rezeki ya, bisa ikut yang ONH plus ya, atau ikut yang kebijakan. Nanti tahu-tahu diundang oleh Raja Arab Saudi untuk berangkat, Raja Salman gitu. Nggak tahu. Ya kayak umroh itu ya. Pokoknya jangan punya niat insya Allah cepat berangkat. Tapi duit ditabung ya. Oh cuk itu ku gelang sih hilang tuh. Karena itu Bapak Ibu para jamaah begitu sampai di Mekah itu kan labaik Allahumma labaik. Labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Ya Allah aku penuhi panggilanmu gitu. Nyambung kan itu nggih? Nyambung. Apa kaya labbaik iku apa sih karepe kan gitu nggih. Niki bagi yang sudah haji refreshing nggih, ingat-ingat. Bagi yang udah umroh ini refreshing, bagi yang belum karena ini kan perkumpulan jamaah haji. Ini refreshing untuk mengingat kembali. Konek haji ini yang pertama itu kurang bermakna, ndonga iso balik neh. Ben hajinya lebih bermakna, tidak pulang hanya membawa koper isinya oleh-oleh. Nah, itu namanya hajinya kurang bermakna. Tapi ya wis teko Mekah. Jadi ini betul-betul Bapak Ibu para jamaah kita bisa memahami haji itu ya undangan ya. Panggilan. Kalau udah dapat gilirannya segera berangkat. Yang belum umroh ya. Besok Senin rekening khusus untuk persiapan umroh ya. Nanti daftarnya di LPHU itu ya. Insya Allah cepat berangkat ya. Allah itu dorong gitu loh nggih. Wah iki nabung sik ada 3 juta 3.000 ditabung sik. Kok moro teng perupul gitu lho. Oleh rezeki kok kono kene masuk. Lah itu namanya yang mistis tadi loh, rahasia Allah. Ini kalau pengalaman saya, saya belum pernah umroh setelah haji. Bangun toilet. Kurang 5 nih, Tapi insya Allah udah ngumrohkan 2 orang, ya gitu ya. Jadi tidak umroh tapi ngumrohkan. Haji sekali saya menghajikan
2 orang juga. Jadi menghajikan 2 orang, mengumrohkan 2 orang. Gitu. Duitnya gak dilungo kaji dewi bolak-balik lungo kaji. Sekali aja cukup ya. Nek umroh asal punya ndak apa-apa, bolak-balik ya sedekah ya ojo lali gitu loh ya. Ya sedekah ya umroh ndak apa-apa. Nek umroh wae ora tau sedekah, kebangetan gitu loh ya. Oke, Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Oke. Nah, itu. Yang gambar Ka'bah. Next, Mas. Oke, satu lagi. Lah, itu ya. Ini yang ngeluweng itu namanya Hijr Ismail. Ya. Hajar itu adalah budak yang asalnya dari Ethiopia. Sampai bayangkan, budak itu kan orang yang diperjualbelikan. Ya. Dari sisi kemanusiaan nyaris gak ada harganya budak itu. Jadi itu hadiah dari seorang raja di Mesir ketika Ibrahim sudah punya istri Sarah, dan Sarah itu orang yang sangat terpandang. Itu golongan aristokrat ya, turunan ningrat nah, itu. Sarah itu. Kemudian oleh raja di Mesir itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Sarah itu hendak hijrah ke Sam. Okay. Sam itu sekarang Suriah atau Palestina ya. Itu diberi hadiah oleh raja itu seorang budak yang namanya Hajar. Jadi ditambahi siting ya. Hajar. Lah Hajar itu akhirnya dibawa perjalanan ke Sam itu. Dan Sarah merasa bahagia karena punya teman budak yang bernama Hajar itu. Karena Ibrahim itu kan kepingin punya anak. Rabbi habli minas sholihin, kan begitu doanya ya. Bersama Sarah, yang Sarah itu awalnya mandul ya. Maka oleh Sarah kemudian Ibrahim itu dilihat sudah sepuh tapi kepingin banget punya anak. Nah, agar tidak menimbulkan kecemburuan maka dimintalah Ibrahim itu oleh Sarah untuk menikahi Hajar. Ikhlas gak sampean kayak gitu ya? Masya Allah. Wis nek ngono pisah wae ya gitu. Nah, setelah menikahi Hajar, nek biyen ya ora ono nikah terus ono mudine, ono KUA mboten wonten nggih. Atas izin Allah Hajar diperistri oleh Nabi Ibrahim. Tidak lama kemudian lahirlah Ismail. Ya. Tapi kemudian setelah lahir Ismail itu diperintahkan ya, Ibrahim ini diperintahkan untuk datang ke lembah yang ada di Mekah itu. Ditinggallah Hajar sama Ismail di situ. Waktu itu Ismail masih bayi sebenarnya itu. Dalam sejarah itu masih bayi. Sampai ditinggal oleh Ibrahim wirawiri lah kemana-mana gitu ya, cari nafkah, harus mengunjungi istrinya yang di Sam juga gitu ya. Itu ditinggal itu Hajar kemudian tanya, apakah ini perintah Tuhanmu gitu? Iya gitu. Ya sudah, kami ikhlas kalau ini memang perintah Tuhanmu. Akhirnya tinggallah di situ itu. Tapi tidak lama kemudian Sarah juga hamil. Nah itu akhirnya selisih
entah berapa puluh tahun, lahirlah anak yang namanya Ishak. Ishak itu mewariskan keturunan nabi-nabi juga, termasuk Musa dan Isa, yang menjadi panutan orang Kristiani itu. Ismail melahirkan keturunan sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini kalau yang Muslim yang keturunan Ismail gitu ya, itu keturunan Ismail tembusnya di Adam alaihissalam. Kalau yang Nasrani itu keturunan Ishak. Satu bapak, dua istri gitu ya, dua anak gitu ya. Tapi tadi jalurnya yang berbeda. Lah, kisah perjuangan Hajar ya, untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala itu juga. Kemudian Hajar itu diperbolehkan membangun rumah emperan ya, nempel di dinding Ka'bah itu yang disebut dengan Hijir Ismail. Tidak ada orang yang pangkatnya apapun yang dibolehkan bangun rumah di dekat dinding, nempel dengan dinding Baitullah itu, kecuali hanya Hajar sama Ismail. Dan tidak ada orang yang dikuburkan tokoh apapun di dalam Masjidil Haram kecuali Hajar. Karena itu kalau kita tawaf, okay? Nah, itu kalau kita renungkan ya, kita itu mengelilingi Ka'bah, tapi pusat orientasi kita, tujuan kita bukan ke Ka'bah yang kosong itu. Ka'bah ini kalau bangunan, nek dibuka kiswanya itu gak begitu apik, batu kasar gitu ya. Ukurannya itu juga tidak jelas ya. Ukurannya nggak jelas. Panjang itu 14,0 berapa gitu, lebarnya berapa 11, tingginya 13, berapa, pokoknya ukurannya nggak begitu jelas. Dulu Nabi Ibrahim itu bangun ulang koyo urung ono meteran gitu. Jadi pokoknya ditempel-tempel no sak mene wis dukur lah gitu. Jika kalau diukur memang ya koyo menceng ini gitu ya. Lah, orang mengira orang haji itu mengkeramatkan Ka'bah itu yang batu kosong itu ya. Kan di dalamnya kosong itu ya. Jadi jangan lupa pusat orientasi kita di dalam haji umroh itu pada Tuhan, pada Allah ya. Bukan pada Ka'bah itu gitu. Niat haji ndelok Ka'bah bukan. Niat haji lillahi ta'ala gitu. Ya. Karena di situ ada Hijir Ismail, kita harus berputar ya. Bahwa yang dikuburkan di situ atau rumah itu yang melingkar itu ya, itu untuk menunjukkan pada kita bahwa kita itu sederajat antar sesama manusia itu. Sing di pangkat ndak usah terlalu menunjukkan pangkatnya. Pangkat jabatan itu amanah ya. Nanti kalau terlalu mengandalkan kedudukan dan jabatannya, kalau lengser sakit ya. Nah, udah biasa aja. Ini amanah agar kita bisa melayani orang, bisa membantu orang gitu aja. Karena itu kalau di Muhammadiyah itu dasarnya itu harus ikhlas betul gitu. Ikhlas. Mutus nopo-opo itu ikhlas, bukan karena orang-orang tertentu. Ini ono kepentingan yang sifatnya itu tidak murni, itu ujungnya jadinya nggak baik. Misalnya begini ya, saya di kampus juga ya, dosen, Mbak, ojo kuliah sih yo, gitu. Kan mau S3 gitu ya, jangan kuliah dulu, tapi urus pangkatmu dulu. Nanti begitu berkasnya masuk, sampean berangkat, tidak apa-apa gitu.
Karena jadi dosen sudah 12 tahun, pangkatnya ku sek AA. AA itu asisten ahli. Dan ahli itu kalau di kampus-kampus besar gak boleh ngajar. Asisten dan ahli. Wes urusan pangkatnya dulu agar naik ke lektor. Nanti begitu berkas masuk wes sampean tinggal kuliah ra apa-apa. Loh, saya tuh ikhlas untuk kebaikan dia, gitu. Tapi suara yang di luar pimpinan nggak adil, memperlakukan orang berbeda. Tapi ra apa-apa kan, niat saya itu untuk kebaikan dia, tapi juga untuk kebaikan lembaga, gitu. Ini akreditasi Pak, Bu, nggih Pak Arit nggih. Pangkat iku nek asisten asli gak diakoni. Dosenmu piro? 20. Tapi yang diakui itu hanya guru besar, lektor kepala sama lektor 300. AA itu nggak dihitung. Nek misalnya 20 tadi yang pangkatnya yang asisten ahli kok kira-kira itu ada 12 itu dibuang, nggak kanggo. Berarti kan lembaga penting, dirinya sendiri juga penting. Ikhlas. Ikhlas. Saya tidak ada kepentingan apapun, tapi untuk kebaikan bersama, kebaikan dia secara pribadi, kebaikan juga lembaga. Gitu. Nah itu contoh ya, ngambil keputusan itu wis ikhlas tapi saya dicemooh kan repotnya itu ya. Gitu. Ya untungnya Muhammadiyah itu modalnya dari pokoknya pokok ikhlas insya Allah aman gitu ya. Dini ono wong gak seneng bareng urusan lain. Kalau di Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ngaten nggih. Kalau agama lain, jadi kalau ingin kemuliaan maka kita harus membaur dengan sesama manusia. Prinsipnya begitu. Semua agama itu punya sistem kerahiban. Tetapi di Islam ya, likulli ummatin rohbaniyatin wa rohbaniyati ummati al jihad. Jadi kerahiban itu ada pada semua agama. Tetapi kerahiban di dalam Islam itu adalah al-jihad. Orang itu mau turun tangan, mau mengadvokasi, mau melayani sesama, itu dianggap orang yang memiliki nilai spiritual yang bagus. Jadi ini jenengan nek wiritan wae gitu ya, dalam pandangan Islam itu malah nggak bener gitu ya. Wiritan ya iya gitu ya. Tapi nek nanti wiritannya kurang, ambek melaku ya wiritan ndak apa-apa gitu loh. Metu ke masjid wis pikire cukup. Arek-arek Arab sekolah, bapak Arab lungo gitu ya. Kemudian disiapkan dulu masakannya ya. Oke, itu juga jihad gitu loh. Jihadnya ibu-ibu itu ya di dapur itu. Makanya nek masak sing enak ya. Coba enak-enak nih masak gitu. Jadi niatnya juga niat yang ikhlas untuk ini memenuhi kebutuhan gizi makan keluarga gitu ya. Kemudian kalau dulu ini total kan, ini ngabdi tanpa kompromi itu ya itu. Jadi kalau ibu-ibu itu ngabdinya pada sampai itu kalau saya dengan istri ya, ini cerita dikit aja nih. Apa awakmu arep berkarir apa ngurusi anak? Jadi guru ndak apa-apa. Tapi nek jabat-jabat-jabatnya gak mulai-mulai kok. Anaknya gak keurus gitu. Ya tak urusi anaknya. Ya wis ikhlas yo gitu. Ikhlas yo aku gitu. Ya.
Ya alhamdulillah urusan anak. Nek gak aku ae tak ngurus arek dan omah gitu. Anak-anak tak urusin. Karena kalau pendidikan dasar Bu nggih, TK, SD, SMP niku nek gak tenanan oleh ngurusi anak, luput nanti sampai SMA itu udah luput. Ngajinya harus sudah beres, tahfidznya beres ya. Fikihnya udah selesai ya, adabnya udah selesai itu di pendidikan dasar itu. Kalau udah lewat SMA sampean kongkon ngaji gak gelem, ora melok ngaji, wah lem muncul dhewe. Ya itu penting ya. Jadi Bapak Ibu yang masih punya anak-anak tingkat pendidikan dasar atau yang punya cucu pendidikan dasar harus betul pendidikannya ya. Ada yang mengatakan kalau masih kecil disiplinnya militer. Tapi nanti kalau sudah besar SMA, kuliah, itu jadi kayak kawan gitu. Itu gimana itu didik anak kayak begitu ya? Memang begitu itu. Gitu ya. Sebab nanti luput dikit saja mereka sudah ini. Karena itu Bapak Ibu, nah ini ada Mas naik Mas. Ya, ya. Lagi itu orang tawaf itu kan luar biasa itu lautan manusia itu dan itu porosnya ya satu Allah ya. Memang Ka'bah itu simbol saja. Kemudian Hijr Ismail itu juga simbol bahwa di situ dimakamkan perempuan yang sangat tidak terhormat gitu ya. Tapi dimuliakan oleh Allah namanya Hajar. Orang tawaf kayak begitu itu. Dan tidak ada identitas yang ditonjolkan. Bedanya hanya laki perempuan. Kulit hitam apa kulit putih di dalam tawaf itu. Jenengan lah biasa tuh nek waktu nak Masjidil Haram itu pas sholat ya sujud kepala dilangkai karo wireng gede dukur. Pas tawaf kan juga begitu toh, nempel lagi perempuan itu. Engko nek wis nang Indonesia itu salat itu sawu sufuf aku harus lurus. Nomor kayu agar membuka cakrawala kita ya. Ojo angel-angel urusan agama. Sholat masjid Jumatan mburi ngono. Pojok di antara cilik. Ora sah, ora enggak sah itu di belakang itu. Di Mekah itu enggak seketat itu. Wis gelem sholatnya sapi. Ojo angel-angel. Ono wong omahe pinggir masjid iku ora tau gelem nang masjid, guru agama lagi. Terus gimana gitu itu? Kok lagi mulai gelem nang masjid mulai dirasani, kok dungaren nang masjid. Waduh repot orang. Wis salah beno wis. Dia mulai baik alhamdulillah gitu ya. Ya jadi agar kita nanti kalau tawaf ya, ibu yang mau berangkat umroh, bapak-bapak yang mau berangkat umroh itu ada maknanya bahwa kita itu ngelilingi ya kuburan ya. Hijr Ismail itu di mana yang dimakamkan di situ itu adalah perempuan budak hitam dan yang mungkin sangat tidak terhormat, tapi karena diberisti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam maka oleh Allah derajatnya ditinggikan ya. Karena jangan semena-mena ya sesama manusia itu. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ada ini pernyataan seorang ulama ya, innal jihada fil asril hadis
laisa huwa annamuta fi sabilillah. Mas dinaikkan Mas, itu ada ayat, ada hadis Mas. Mas, next lagi. Ya, itu. Innal jihada fil asril hadis huwa annamuta fi sabilillah. Laisa huwa annamuta fi sabilillah walakin annahya fi sabilillah. Jihad di masa modern ini ya, bukan menuju kematian di jalan Allah. Ngebom rono rene ya. Golok rono rene ya. Bukan itu. Nah, kata ulama ini walakin an-nahya fi sabilillah. Tetapi menuju hidup di jalan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya kita berjuang sebisa kita, semampu kita, sesuai dengan lapangan kerja kita masing-masing, kita semua berjihad. Oke, yang terakhir ya, yang terakhir. Next Mas. Itu ada kurban, simbolisasi pengendalian hawa nafsu. Next. Nah, itu ya. Next lagi. Oke ya. Bapak Ibu, Ismail itu adalah simbol. Dan kelemahan Ibrahim alaihissalam itu adalah perasaan cintanya kepada Ismail, anaknya itu. Ini adalah simbol kecintaan yang harus dikorbankan. Jadi anak yang ditunggu-tunggu kelahirannya, ya, sampai berdoa Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkanlah kami anak yang soleh, gitu ya. Maka lahirlah Ismail alaihissalam. Begitu Ismail menginjak remaja, Ibrahim mendapatkan wahyu agar menyembelih putranya itu. Nah, itu simbolisasi saja gitu ya. Nah, Ismail kita itu bisa ya, objek, bisa diri kita sendiri, bisa pangkat jabatan, atau bisa juga harta kekayaan yang kita miliki ya. Karena itu ada ayat yang menjadi favoritnya Kiai Dahlan itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian itu enggak akan sampai pada kebajikan jika kalian belum menginfakkan harta yang engkau cintai. Karena kan kita kadang nggak paham ya. Kok ono wong duwe tanah 5.000 meter susah nek tuku gitu ya. Kok terus diwakafkan begitu saja? Lah itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kata Pak Air Fakhruddin itu begini, jadilah orang Muhammadiyah yang kaya raya. Buat rumah yang bagus, yang lengkap fasilitasnya. Tapi sediakan kamar untuk tamu. Itu zaman Pak Air belum ada hotel yang marak kayak begini ya. Kalau ada mobil keluaran terbaru, belilah. Belilah. Tapi jangan lupa jaga sholat fardumu. Jaga sholat fardu. Lakukan sholat fardu sebisa mungkin secara berjamaah. Lakukan puasa Senin Kamis, puasa sunat. Lakukan qiyamul lail, sholat tahajud ya. Dan tetaplah bersedekah, berinfak. Jika dibutuhkan, keluarkan wakafmu. Itu kata
Allahu yarham Pak AR Fakhuddin begitu. Jadi bukan berarti orang Muhammadiyah tidak boleh kaya. Oh, tetap orang Muhammadiyah itu boleh kaya ya. Asal tadi ibadahnya tetap dijaga, ya. Sedekahnya juga tetap dijaga. Qiyamul lail ya, qiyamul lail. Nek gak kuat 11 ya ping 4 ra apa-apa, tambah witir ya. Nek ping 4 sik abot pokoke tangi ya. 2 rakaat ambek witir gitu ya. 1 rakaat cukup. Tergantung kondisinya mawon. Nanti nek enak awake aja mok 11. 23 rakaat juga ndak apa-apa. Ya. Tapi nek abot 23 ya 11. Nek abot 11 wis gak apa-apa 2 rakaat, sing penting tangi qiyamul lail gitu ya. Dijaga yang itu ya. Karena kata Al-Qur'an itu orang yang mau bangun qiyamul lail sebagai nafilah ibadah tambahan itu asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmudah ya. Mudah-mudahan Allah akan menempatkan kalian itu di tempat yang terpuji lah. Terpuji itu bisa di dunia, bisa juga nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena itu kemudian ya, sabda Nabi itu raja'na minal jihad ila jihadil akbar. Naik Mas, next ya. Qalu apa itu jihad akbar itu Rasul? Nah, jihadun nafas yaitu jihad melawan hawa nafsu. Niku sing paling berat iku gitu. Karena itu kan Al-Qur'an itu apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah kalian orang yang menjadikan al-hawa hawa nafsunya itu sebagai ilah, sebagai sesembahan itu. Kalau orang itu terlalu nuruti hawa nafsunya, maka hawa nafsu itu juga menjadi ilah, menjadi Tuhan. Karena itu perang melawan hawa nafsu itu adalah perang yang paling besar. Ini jihad yang paling besar. Nah, ada ini dari kitab Al-Hikam itu disebutkan aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa sahwatin ar-ridha'u 'anil nafs wa aslu kulli ta'atin wa yaqdhatin wa iffatin adamur ridha minka anha, kata Ibnu Athaillah. Ya, pangkal dari seluruh kemaksiatan, kelalaian dan syahwat itu adalah ar-ridha 'anil nafs, membebaskan hawa nafsu. Semau apa yang dituruti. Ada kiai yang nyarankan begini, mangan enak itu ya oleh, ngombe sakarmu juga boleh. Tapi ono dalile, kulu wasro tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Aduh, asam uratku kumat lagi. Iku mesti mangannya bermasalah. Ya. Berlebih-lebihan. Kolesterolku mundane. Bisa jadi karena mungkin makannya. Mohon maaf yang Bapak Ibu yang dokter ya. Ya makannya. Ya cara mengelola pikirannya. Apa-apa kudu cocok menurut awake. Gak bisa, gak boleh. Jadi jangan memaksakan orang lain seperti diri kita. Nanti kita yang sakit sendiri. Nah gitu. Ya, dia orang ya, dia punya jalannya sendiri gitu ya. Meskipun itu suami kita sendiri. Nah, nek gelem dituturi nek gak gelem ya sak karepe. Meskipun itu istri kita sendiri yang itu ya. Dikandani orang gatel. Cok mangan akeh-akeh. Wis suwe gak nyate yang. Ayo golek sate, ya ora apa-apa nyate.
Ojo 20 tusuk, tapi 5 tusuk saja. Itu. Pokoknya tidak berlebihan, nggak boleh agak-agak. Saya kemarin dinasihati oleh seseorang juga terapis itu, Pak Hozin, semua boleh dimakan, asal nggak banyak-banyak. Itu kan kulu ya, mangan sakarmu kan gitu. Wasrobus minum sakarmu, walatus ribu, ojo agak-agak. Gitu. Jadi cuma ada Quran yang nuturi itu kan kadang kita nggak begitu ini, tapi yang dituturi koncone apa dokternya gitu kan, Pak. Gitu. Okay. Kemudian yang kedua di sini aslu kulli taatin wa yaqdatin wa ifatin adamur ridho minka anha. Pangkal dari semua ketaatan. Pangkal dari semua ketaatan, wa yaqdatin dan penjagaan, wa ifatin dan kebaikannya, itu adalah adamur ridho minka anha, mengendalikan hawa nafsu. Jadi boleh kaya, nah itu ya, tapi tetap sedekah, gitu ya. Tapi nggak boleh tamak, nah itu. Jadi Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini tentang pengendalian hawa nafsu ini sebenarnya kalau Kiai Dahlan itu mengajarkan apa yang disebut dengan pengendalian hawa nafsu ya. Pengendalian hawa nafsu itu menurut Kiai Dahlan, satu itu memperbanyak istighfar, yang kedua itu memperbanyak sholat. Sholat wajib dipenuhi, yang sunnah yang nafilah juga diusahakan. Rawatib dijaga, ya. Qiyamul lail dijaga. Gitu. Yang ketiga itu zikrul maut, ya. Mengingat-ingat kematian. Jadi tasawufnya Kiai Dahlan itu orang harus ingat kematian. Karena itu kata beliau, ya, kematian itu bahaya besar. Tapi tidak ingat kematian adalah bahaya yang lebih besar lagi, kata beliau. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.